Hai guys, selamat datang di Talk Show bersama gue Angelina Luisa, biasa dipanggil Alin. Hari ini gue mau cari anak sekolah Indonesia yang unik-unik, tapi carinya berbeda. Kita cari lewat TikTok aja kali ya. Soalnya di TikTok kan banyak banget nih konten-konten kreator yang lucu-lucu, menarik-menarik. Kita langsung lihat aja kali ya. Apa nih kontennya kenal banget? Kita selak aja kali ya. Kontennya menarik banget guys. Makin penasaran gak sih sama orangnya? Nah, orangnya udah ada di sebelah gue nih guys. Halo, Hai Adit. Ya, halo. Kita langsung aja kali ya guys. Langsung nanya-nanya ke Adit. Iya, boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu nama panjang lu siapa sih? Kasih tahu dong. Kan soalnya Aditya Musa. Itu panjangannya apa tuh, Musa? Iya, nama panjang gue Aditya Musadek, tapi gue lebih suka dikenal sebagai Adit Musa aja sih. Adit Musa. Iya. Oke. Umur berapa nih kalau boleh tahu? Gue baru 16 tahun. Tahun depan baru punya KTP. Kita beda setahun. Tuhan lo ya? Oh iya. Baru bikin KTP kemarin. Iya. Langsung aja ya, Dit. Oke. Gue mau nanya nih. Kok konten lu ngena banget nih di gue? Maksud Pengalamannya itu bisa relate ke lo. Ya kan lo termasuk orang ya, bukan hewannya. Jadi ya itu mungkin juga relate kebanyakan orang, kecuali lo juga sih. kalau boleh tahu kelas berapa sih? Gue sekarang kelas 11 SMK di Cakrabuana di sekolah ini. Keren. Kelas 11. Sosmed apa yang bikin hobi lo naik? Podcast yang bikin nama gue naik itu sebenarnya di TikTok ya. Oh, lo buat podcast juga? Enggak, kalau di TikTok enggak podcast. Jadi konten yang tadi gue lihat. Iya, tadi konten yang lu lihat itu salah satu konten yang ada di TikTok gue, di mana itu kontennya ya kalimat apa yang gue bikin, yang gue ambil ceritanya dari orang sekitar gue buat kalimatnya, gue buat video. Bisa dibilang ya, gue ngaku sih itu videonya nggak jelas, tapi kayak ya orang pada suka, ya udah gue terus kayak buat kalimat terus. Tapi sebelum gue ke TikTok, di mana sekarang TikTok rame, gue suka tuh ngebuat podcast, di mana podcast itu cenderung ke cerita pribadi gue. Oke. Jadi sebelum gue record itu, gue selalu di mana gue buat paragraf dulu, gue rangkai kalimatnya. Jadi setelah itu gue udah hafal poin-poinnya, di mana gue bacain lagi di podcast gue. Jadi kayak ya hobi gue sebenarnya sih ngerangkai kalimat, di mana ya kalau di TikTok itu cenderung bukan cerita gue, tapi cerita orang yang di sekitar gue gitu. Pantesan guys, aku lihat TikToknya dia like-nya banyak, viewersnya banyak. Jadi seleb nih. Boleh kali aku pansos. Belum seleb juga sih, masih ada di atas gue. Tapi kalau boleh tahu podcastnya rame nggak? Kayak serame TikTok gitu? Jujur, podcast itu nggak rame sih. Malah kayak cuma 10 orang yang dengerin. Tapi 10 udah lumayan sih, daripada nggak ada yang denger. Oh, 10 itu orang-orang sekitar. Oh, orang-orang sekitar, oke. Teman, keluarga, or something yang tahu gue, kenal gue. Nah, kedengarannya seru kan guys pembicaraan kita. Tapi kita bakal lanjut lagi setelah break kita ini ya. Kalian nggak boleh kemana-mana, tetap saksiin kita terus. Dadah! Ini Kak. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua. Lagi ke kita masih bersama dengan Aditya Musa. Iya. Kita langsung tanya-tanya seru-seruan lagi aja kali ya Aditya. Iya, boleh lanjut. Oke, lo dapat inspirasi mana sih dari hobi ini? Inspirasi. Dimana gue ngebuat kalimatnya itu kan kayak dimana inspirasi kan ya apa aja sih, dimana apa yang gue bilang di TikTok itu gue ngedengerin cerita orang aja, terus gue nyimpulin sendiri dari cerita tersebut dan gue buat kalimatnya, gue pakein video yang ada di TikTok dan gue pakai sound yang lagi viral dan ngebuat video gue rame juga sih, dimana mungkin ya cerita apa orang yang ada di sekitar gue itu bisa relate ke banyak orang juga. Oke, apa yang mulai dari hobi lo itu sampai sekarang bisa bikin konten-konten yang kayak gini gitu? Dari mulai awalnya tuh gimana? Dari mulai awalnya itu, iya di awal dimana gue suka ngebuat kalimat, terus gue bacain di podcast,
ya karena di podcast gue coba di Spotify dan itu nggak rame ya. Spotify gue udah coba nggak rame, dan ya itu pada dasarnya gue ngebuat kalimat terus gue bacain di podcast gue. Dan waktu itu TikTok lagi viral, gue coba di TikTok, terus gue coba nih jangan pakai cerita gue kayak ya orang juga sering cerita ke gue simpulin ceritanya, gue buat kalimatnya pakai sound-sound yang sebelumnya gue udah bilang, pakai yang sound-sound yang viral, dan ternyata nyambung juga dan banyak orang yang relate sih dari kalimat tersebut. Asal jangan jedak-jeduk aja ya. Jedak-jeduk, tapi jedak-jeduk juga rame loh. Oh ya? Iya. Iya, gue juga lihat di TikTok banyak banget orang yang bikin jedak-jeduk. Iya, malah rame yang jedak-jeduk sih daripada. Tapi kalau misalkan konten lo dibikin jedak-jeduk, nggak nyambung. Nggak nyambung banget sih, kalimatnya galau tapi kayak Iya, sekarang kan lagu galau dijadiin jedak-jeduk kan sih? iya banyak sih, apalagi kayak lagu galau juga lagi Pargoy itu lagi rame. Oh iya, Pargoy. Bisa Pargoy? Nggak bisa sih. Ya, coba nanti kita coba kali ya. Nggak usah. Oh ya, gue mau nanya kalau konten lu tuh termasuk konten semua galau atau apa sih? Kalau untuk basicnya sih, ya gue bukannya pengen ngajak followers gue buat galau terus, tapi kayak ya simpulan aja apa hal yang kalimat yang bisa ngubah dia yang nonton atau gimana. Gue bukan kayak terus ngajak mereka, galau nih kalimatnya gini. Enggak. Jadi kayak ya mungkin emang kalimatnya sedih aja terus kayak relate ke mereka, dimana ya dia ya udah sih yang buat galau itu mereka yang sendiri. Kalau emang lagi nonton terus lagi bahagia terus ngeliat, kayak menurut gue kayak nggak langsung bisa galau gitu dengan cuma nonton video gue. Tapi kalau misalkan ada problem dengan orang yang hubungannya putus atau apa, ngeliat konten lu mungkin kena kali ya? Iya mungkin. Oke. Nah sekarang gue mau nanya, manfaat dari hobi lu tuh apa? Manfaat dari hobi gue, kan tadi di awal gue udah bilang kalau gue itu di SMK Broadcast, di mana gue di sini pengen fokus menjadi public speakernya, kayak reporter, pembawa acara, dan dari gue sering ngebuat kalimat itu ngebuat gue ketika gue ngomong kalimat gue ada aja, maksudnya kayak gak ada yang kayak kali bingung mau ngomong apa dengan kata-katanya. Ya itu ngebuat gue sih banyak kata yang bisa gue sampaikan ketika gue ngobrol sama orang atau gue ngobrol di depan kamera, ya semacam itulah. Pasti konten lu yang komen tuh pasti banyak banget cewek-cewek. Iya sih, khususnya di mana ya pada dasarnya cowok yang sering cari masalah ke cewek. Terus ceweknya yang selalu kayak, tuh cowok gue kayak gini sih, kayak gitu. Iya, gue sering banget itu ngeliat kayak gitu ya. Dan gue tadi ngeliat konten lu banyak banget sih cewek-cewek yang komen gitu. Soalnya kayak konten lu tuh kena banget ya, termasuk saya juga kena ya. Iya. Aduh. Guys, makin seru kan ceritanya. Gimana kalau kita break dulu? Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap saksiin kita dulu ya. Dadah. Utska. Ini juga iklan. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Hai guys, kembali lagi sama kita. Nggak boleh bosen ya, pembicaraan kita tuh seru banget. Jadi kalian harus simak kita terus. Masih bersama Adit. Iya. Gak terasa ya Dit, kita pembicaraan terakhir kita. Udah segmen 3 aja. Iya bener. Nih sekarang mau nanya, cara lo nyimbangin hobi lo sama sekolah itu gimana? Cara ngimbangin, jujur secara keseluruhan belum bisa dibilang gua ngimbangin, dikarenakan ya selama ini kan kebanyakan online ya. Ya benar, online. Dimana ya online tuh di rumah terus, malah justru buat kontennya sebenarnya banyak waktunya gitu, daripada ya belajar tugas ya biasa lah kadang kayak ntar lah tugasnya nanti ya waktu luang buat kontennya malah lebih banyak. Dan sekarang kan udah mulai offline, di mana cuma kayak seminggu 2 kali ya itu juga ngebuat waktu buat konten juga masih banyak, jadi kayak ya berat di kontennya sih sebenarnya. Tapi jangan cuman konten, tugas diselesain. Iya sih, untuk sekarang tugas sih banyak tanggung. Guys, bukan buat cuman Adit, buat kalian juga. Kalau misalkan kalian scroll TikTok, tapi ada waktunya juga kalau buat ngerjain tugas, oke? Ya kan, karena
Gak mungkin kita diteleponin guru kita terus ya nggak sih? Diteleponin nggak sih lo? Iya, kalau misalnya semua murid kayak gitu, ya capek gurunya, nelfonin semuanya. Iyalah, kasihan sama gurunya. Aku juga ada sih. Ya semua kita pasti ngelakuin sih. Tapi kita harus fokus sekolah intinya. Nggak boleh konten. Terus boleh sih konten, tapi fokus ke Ya, bisa pelajaran. diimbangin aja. Iya. Sekarang gue mau nanya, kalau negatifnya dari hobi lo tuh apa? Negatif, untuk sekarang jujur gue belum nemuin yang negatif. Bisa dimana dari kalimat gue itu orang yang misalnya nggak terlalu relate dari kalimat itu, dia bisa overthinking sendiri gitu loh. Padahal dimana FIP itu kan algoritmanya bisa dibilang nggak ketebak. Terus videonya lewat FIP dimana orang itu terlalu relate, terus dengan kalimat gue, ya orang itu bisa overthinking sendiri, ngehayal sendiri untuk kedepannya, untuk hubungan dia sendiri gitu. Kalau untuk negatifnya di gue, jujur belum ada. Belum ada. Belum. Tapi kalau komen-komen yang kurang enak itu ada gak? Komen yang kurang enak, jujur nggak ada sih. Terakhir ada kasus ya, itu ada pasti banyak. Tapi untuk secara keseluruhan untuk kontennya, ya enggak ada sama sekali. Tapi guys, kalian penasaran gak sih sama kontennya Adit? Dit, boleh kasih satu aja konten lo yang lo ingat apa? Satu konten. Yang mana nih maksudnya? Ya saking banyaknya konten ya, mohon maaf. Ya apa aja deh, konten apa aja yang lo ingat atau yang lo baru posting. Konten apa? Dua terakhir konten yang gue buat itu nge-stitch video, dimana videonya itu ada seorang cewek yang bertanya, gimana sih kedoknya buaya, buaya yang berkedok, buaya yang dimasukkan ya player yang berkedok sebagai sad boy. Terus gue nge-stitch videonya dengan kalimat gue yang gue tulis, ya cowok yang yang berkedok sad boy itu dimana dia selalu menceritakan kisah sedihnya, kisah hubungan sedih yang sebelumnya, dimana dia selalu menyalahkan mantannya kayak gitu, kayak mantan gue nyelingkuhin gue. Terus si cewek yang barunya ini dibuat kayak spesial gitu loh, dimana aku merasa beruntung banget bisa kenal kamu karena sama mantan yang sebelumnya aku bla bla bla. Padahal itu cuma kayak biar ceweknya kalimat manis aja anjir dari cowoknya itu. Oke, tapi mau nanya nih, lo termasuk cowok sad boy atau fuck boy? Kalau itu ya gue apa ya? Gue nggak set juga, gue biasa aja sih. Masa sih? tapi enggak, gue nggak secara keseluruhan sedih juga, nggak secara keseluruhan gue kenalan sana sini juga. Tapi kayak misalnya gue ada di satu hubungan, terus misalnya lagi ada masalah, ya gue pasti sedih juga, ada fasenya. Tapi kalau untuk secara fuckboy juga enggak sih, lebih ke ya sedih, tapi kayak kalau ada masalah aja, dimana sekarang gue juga ada cewek. Iya. Oke, sampai kalah. Tapi aku punya juga sih. Iya. Ya kita sama-sama punya pasangan lah intinya. Oke. Kesusahan hidup lo ada nggak sih muncul dari hobi lo gitu? Kan sebelumnya gue udah bilang, kalau misalnya video yang di TikTok itu nggak ada yang relate sama gue. Tapi video terakhir yang gue upload yang ada di TikTok itu jadi relate ke gue. Dimana kalimat tersebut bertulisan punya cewek cakep itu overthinking terus, dimana cewek cakep banyak yang ngincer, banyak yang ngedeketin, kayak ya lu bakal overthinking terus lah dengan hal itu. Ya itu berkaitan juga dengan cewek gue. Ya itu aja sih. Oke, pembicaraan kita kayaknya udah sampai sini aja ya Dit ya, gak terasa. Kita udah cerita-cerita yang lucu-lucu, cerita-cerita kisahnya Adit. Kalau boleh spill TikToknya? Oh ya, kalian bisa follow TikTok gue @almostdalemcake. Di situ ya isinya kalimat nggak jelas, video nggak jelas, tapi banyak view-nya. Sombong banget sih. Oke guys, pembicaraan kita sampai sini aja ya. Emang ya, semua tuh ada dua sisinya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Iya. Dan gue Alin dan di sini Adit. Terima kasih buat kalian semua udah nonton kami. Dadah. Dadah.